Ini kereta Wus bikin negara pusing nggak habis-habis. Bang, lu kalau sudah menikmati kereta Wus jangan nyinyir lo. Ya gue udah pernah naik Wus berkali-kali sih. Tapi masa gue nggak boleh nyinyir? Gue kasih tau nih ya, Wus itu dibikin pakai duit negara, bukan duit idola lo. Jadi jangan seenaknya lo. Giliran bagus lo bilang berkat idola lo. Giliran jelek lo bilang ini urusan negara. Jangan begitu dong. Yang fair lah. Lo bayangin nih ya, KAI itu udah bagus-bagus tuh dirubah sama Jonan, udah profitable. Tiba-tiba dipaksain bikin proyek yang sudah pasti rugi. Yang akhirnya bisa membebani finansial KAI gitu loh. Ya gue tahu Transum pasti rugi, tapi ruginya kan perlu dikira-kira juga. Kalaupun harus rugi boleh. Seurgen apa lo bikin kereta cepat dari Jakarta ke Bandung? Bagus gak? Bagus. Tapi seurgen apa sih? Kalau emang urgen banget, penuh terus? Nggak pernah tuh penuh gue lihat. Ya gue naik mungkin udah 2-3 kali ya, nggak pernah penuh. Ya karena emang nggak seurgen itu gitu loh. Cuma Jakarta Bandung, kecuali Jakarta Surabaya udah jadi, mungkin itu lebih mantap. Tapi kan ya banyak orang yang bilang, daripada bikin kereta cepat, mendingan lu bikin KRL di Sumatera, di Kalimantan segala macam, lebih murah dan lebih urgent juga gitu. Ini maksain diri buat gaya-gayaan, akhirnya jadi begini. Akhirnya apa? Lu berasa juga. Sekarang transfer ke daerah dipotong. Kenapa? Karena pusat butuh duit banyak buat bayar utang AEO, ada ngurusin IKN, ada ngurusin WUS. Ini gua nyinyir iya, tapi nyinyirnya bener. Ya lu kan tahu gue emang gak suka sama idola lu. Kan boleh, kita demokrasi aja. Lu suka juga boleh, gua gak suka boleh. Tapi lu bayangin, bunga utangnya aja itu setahunnya 2 triliun. Kenapa mesti bikin sama Cina yang ngasih bunga sebesar itu? Sementara sebelumnya ada Jepang yang nawarin bunga jauh lebih rendah. Dulu Jepang nawarin bunga itu 0,1%. Kok malah diambil yang 2%? Kan aneh. Dulu Jepang udah ngeluarin duit $3 juta buat bikin studi kelayakannya. Jepang tuh serius banget loh, sampai ngeluarin duit $3 juta buat bikin studi kelayakannya aja. Nggak jadi dipakai. Malah diambil dari Cina. Yang jelas lebih mahal, meskipun memang terlihat biaya awalnya itu lebih murah pakai yang punya Cina. Tapi kan akhirnya apa? Pembengkakan biayanya itu besar banget, yang akhir ujung-ujungnya biaya awalnya itu mahal yang punya Cina dibanding punya Jepang. Udah biaya awalnya bengkak jadi lebih besar, bunganya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat. Lu kalau mau hitung per kilometernya nih ya, kereta cepat itu menghabiskan $52 juta per kilometernya. Bayangin tuh, berapa rupiah tuh, lo hitung sendiri lah. Di Cina berapa? Di Cina bikin kereta cepat itu per kilometernya $20 juta. Nyampe ke sini lebih dari 2 kali lipat per kilometernya. Udah gitu bikin stasiunnya di pinggiran Bula, di Padalarang sama Tegaluar. Ujung-ujungnya gue mesti nyambung lagi 30 menit kalau mau ke Bandungnya. Ya bagus, gue menikmati, tapi ya nggak urgen. Naik mobil pun bisa kok, orang-orang yang deket. Ya makanya kan sekarang heboh, Purbaya nolak tuh buat bayar pakai uang APBN. Kenapa? Karena kata Purbaya, ini kan dividennya buat Danantara semua, bukan buat negara lagi. Ya kalau gitu Danantara aja lah yang ngurusin. Danantara juga bingung kan, DPR bingung, Danantara bingung, Purbaya bingung. Tapi menurut gue ya, kalau kita ngomongin IKN sama KCIC nih, itu nggak bisa dicebokin. Karena emang bener-bener pembangunannya itu ugal-ugalan. Lo bayangin, IKN yang awalnya dibilang nggak pakai APBN, apa yang mau dicebokin? Itu udah skakmat gitu loh. Dan ironisnya itu ahli-ahli sudah banyak yang ingetin. Bukan nggak ada yang ingetin, bukan nggak ada orang yang tahu bakal jadi begini, enggak.